Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Horor, kali ini aku bakal bawain cerita dari Balak Arsha yang berjudul Petang Puluh Dino. Gak usah basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Sebuah cerita dari Balak Arsha, Petang Puluh Dino, based on true story. Kisah ini adalah kisah 40 hari di pasaran malam Selasa Kliwon, tempat yang diyakini mempunyai unsur mistis di daerah Guci, lereng Gunung Slamet, dan sering terjadi kejadian aneh di sini. Perkenalkan, namaku Yanto. Aku akan menceritakan sebuah pengalaman yang aku alami dengan mata kepalaku sendiri. Malam yang sunyi sepi, tepatnya aku habis pulang dari 40 hari saudaraku yang sudah meninggal. Aku tidak begitu memikirkan jika di sini dingin. Memang, setiap petang dingin sudah pasti menusuk tulang karena berada di daerah lereng gunung. Tapi ada yang sedikit berbeda malam ini. Sungguh terasa beda. Tapi ya tak apa, aku tidak menghiraukannya. Aku mengeluarkan rokok untuk sekedar menghilangkan rasa dingin, sembari berbincang dengan temanku Tono di bangku semen cor-coran di dekat pematang sawah. Ton, kamu tidak kedinginan ya? Aku bertanya pada Tono yang hanya memakai kaos oblong dan sarung. Aku kedinginan, tapi gimana ya? Dinginnya gerah, dingin beda, ucap Tono heran. Tapi memang berbeda. Dingin menusuk tapi sedikit gerah. Mungkin memang efek pancaroba, jadi memang beda. Lama kita berbincang dalam obrolan anak muda, sayup-sayup terdengar suara langkah kaki. Tono berkata pelan, kamu denger apa enggak? Denger apa sih, Ton? Aku menepis kata-kata Tono, tapi lalu aku diam sejenak untuk mendengarkan. Ada langkah kaki yang mendekati kami. Samar-samar terlihat seseorang yang mendekati kami. Aku dan Tono diam melongo dan memperhatikan penuh cemas. Karena ini sudah jam 11 malam lebih dan masuk tengah malam. Pastilah penduduk lain sudah terlelap di kehangatan rumah masing-masing. Karena memang dari maghrib biasanya daerah ini sudah sepi. Meski dibilang dusun kami paling ramai dari dusun yang lain di daerah ini, tak mungkin ada yang berani keluar kecuali pemuda gila seperti kami. Toh, ini malam apa? Tanya Tono berbisik pelan. Ini malam Selasa, No. Ucapku sedikit menekan. Iya, Selasa apa? Tanya Tono dengan cemas dan mengeluarkan keringat dingin. Selasa Kliwon, ucap kami bersamaan. Tubuh kami serasa lemas dan udara dingin serasa tidak ada harganya. Cemas dan sangat cemas. Asem, kenapa juga kita keluyuran pas waktu ini? Makanya Pak Leko tadi suruh langsung pulang pesennya, jangan mampir-mampir. Ucapku sedikit menyesal karena baru ingat pesan dari Pak Lek tadi. Kami was-was. Karena di malam Selasa Kliwon dan malam Jumat Kliwon, setan-setan akan muncul dan mereka yang menganut pesugihan akan berkeliling mencari tumbal. Jantung serasa seirama dengan langkah kaki seseorang yang masih samar-samar terlihat mendekati kami. Kami sempat melihat orang itu berpakaian putih terlihat ketika melewati lampu jalan di pematang ladang. Semakin mendekat suara langkah kaki itu, kami langsung menutup mata dan terdengar suara lembut lirih memegang tangan kami. Mas, kenapa pada merem? Aku ini orang loh, bukan hantu. Ucap perempuan dengan nada lembut selembut sutra. Kami pun membuka mata. Alamak, ini bukan hantu. Kulihat perempuan cantik berhijab putih dengan senyum yang menyayat hati. Tapi kenapa perempuan cantik itu di jam seperti ini masih keluyuran? Pikirku, anak gadis seharusnya sudah tidur lelap di kamarnya di jam seperti ini. Mbak, kamu ngagetin aja. Kenapa lo jam segini masih keluyuran? Sendirian pula? Tanyaku sedikit kepo. Aku dari kota, Mas. Balik kampung kemalaman. Tidak ada ojek, jadinya jalan kaki. Ucap perempuan itu menjelaskan.
"Lah kamu ini desanya mana, Mbak?" tanya Tono. "Aku di desa X, Mas, di dekat sana," kata perempuan itu. Aku dan Tono terdiam. Desa itu adalah desa yang paling sepi di daerah ini. Jalanannya pun masih bisa dikatakan tanah, belum dicor semen. Jarak rumah ke rumah pun belasan meter. Di dekat daerah itu pun sering disangkut pautkan dengan pesugihan dan di dekat air terjun yang katanya untuk ritual tertentu. "Ya udah Mbak, saya anter," kataku sambil menyiapkan motorku dan lalu berpamitan dengan Tono. Aku menyuruh Tono untuk pulang karena sudah malam. Di perjalanan mbaknya selalu bertanya, "Mas, kamu tidak takut hantu ya?" Sambil cekikikan menggoda seperti anak gadis pada umumnya. Jujur saja aku takut, tapi aku jawab mantap. "Ya enggak toh Mbak, kan ada temennya." Dia hanya cekikikan gak jelas. Jalanan semakin buruk saja. Tanah dan batu semakin menjadi. Jalanannya rusak sekali. "Mbak, pasnya rumahmu di mana sih?" tanyaku. "Itu loh Mas, keluar situ, lalu belok kiri, terus lurus aja," ucap perempuan itu. Tak kusangka, aku melewati depan rumah temanku, si Heru, dan kulihat dia masih di depan rumah. "Hei Her!" sapaku kepada Heru tanpa mampir. "Hoi!" suara sapa balik Heru. Di perjalanan mbaknya selalu bertanya sama. "Mas, kamu tidak takut hantu ya?" Sambil cekikikan dengan nada yang sama. Mungkin tidak terhitung berapa kali pertanyaan yang dia lontarkan. Aku pura-pura tidak dengar. Aku acuhkan pertanyaan itu. Sampai aku berhenti pada tempat yang membuat darahku serasa naik dan merinding. "Mbak, ini habis turunan ini kemana?" tanyaku penuh ragu sambil melihat ke belakang. Masih terlihat wajah cantiknya dan senyumnya yang manis. "Ini turun aja Mas, sehabis turunan dikit lah," ucap perempuan itu sambil cekikikan yang lama-lama membuatku merinding. Aku pun menuruni turunan itu. Turunan ini bagiku sangat mistis karena sering sekali terjadi hal-hal yang tidak masuk akal. Dan juga aura di sini pun serasa sangat tidak baik untuk manusia, bahkan untuk ditinggali. Aku turun pelan-pelan di turunan ini karena memang sangat curam dan sedikit berbatu. Waspada jika nanti terpleset bisa repot. Mbaknya pun menepuk bahuku dan meminta untuk berhenti. Ini rumah masih jauh sekitar 50 meteran di depan. Hanya ada banyak pohon dan kebun-kebun bambu di sekitar hutan. "Mbak, serius turun di sini? Rumahmu mana? Tidak kelihatan." "Itu loh Mas," sambil menunjuk. Ada sedikit cahaya remang-remang dan terlihat rumah di balik kebun bambu di belakangnya. "Mas berapa?" tanyanya. "Mas berapa?" Dia bertanya sambil cekikikan. "Gak usah Mbak, aku ikhlas," ucapku menolak karena aku memang ikhlas menolong. Mbaknya pun sambil cekikikan mulai melangkahkan kaki meninggalkanku. Motorku tiba-tiba saja ngandat tidak bisa di starter. Mana di sana gelap dan anginnya bikin merinding. Aku pun iseng melihat perempuan tadi. Alangkah kagetnya aku. Baru beberapa langkah sudah hilang saja. Kulihat juga rumahnya. Betapa syok dan paniknya aku ketika melihat di belakang pohon bambu itu tidak ada siapa-siapa. Ketika motorku menyala dan kulihat itu adalah areal pemakaman. Dengan cemas dan takut, aku pun putar balik mengendarai motorku naik dari turunan seram itu. Aku tak percaya dengan apa yang baru saja aku alami. Siapa perempuan itu? Aku pun memacu motorku sampai di rumah Heru. Sesampainya di sana, aku cabut kunci motor dan langsung duduk di samping Heru yang kebetulan masih ada di teras rumahnya. "Heh, kamu tuh kenapa toh?" tanya Heru heran. Aku, lidahku keluh tak bisa bicara dan masih syok dan gagu. Tenang, ini minum dulu, tenang, baru cerita," ucap Heru menenangkanku. Aku minum mungkin 1 liter air karena masih pucat dan lemas.
Aku menceritakan pada Heru bahwa aku tadi baru saja mengantarkan perempuan ke daerah turunan itu, dan Heru tidak percaya. "Her, apa kamu tidak lihat sewaktu aku nyapa kamu tadi?" "Enggak yo, aku lihatnya kamu sendiri lalu bercanda kayak orang goblok. Kamu berani sendiri lewat turunan itu," ucap Heru dengan nada tinggi. "Ya sudah, aku tidur sini ya," rengekku. "Ya udah ya," ucap Heru mengiyakan. Aku tidak berani pulang malam itu. Aku menginap di tempat Heru sampai matahari sudah muncul. Menurut cerita Heru, 40 hari yang lalu ada perempuan yang kecelakaan di turunan itu. Dia tidak paham dan baru saja belajar motor kopling. Lalu di tengah-tengah mau nanjak, motornya tiba-tiba netral sendiri dan mundurlah. Kemudian perempuan itu meninggal tertusuk bekas potongan pohon bambu. Perempuan itu meninggal setelah tertusuk di areal perut dan dada. Kebetulan juga aku memakai motor Pak Deko yang malam itu genap 40 hari meninggal. Dan wanita itu juga genap 40 hari. Cerita dari banyak mulut, meninggalnya kurang wajar. Sepertinya dia adalah tumbal untuk pesugihan karena tiba-tiba saja keluarganya jadi kaya raya selepas meninggalnya perempuan itu. Dan cukup dipercaya bahwa turunan itu memang sangat mistis karena kadang terdengar suara gamelan disertai suara cekikikan perempuan. Selesai. Gimana sobat horor dari pengalaman Yanto tadi? Serem kan? Kalau gitu tunggu cerita-cerita menarik lainnya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Bye.